Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Dwi Putri Ariyanti dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Politik Ekonomi Islam yang dibina oleh Bapak Fahrul Rozi di program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Madura. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas dan mudah dipahami mengenai peran penting negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui sistem politik, ekonomi, dan sosial berdasarkan sudut pandang sosialisme. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya. Di sudut kota kecil bernama Bahagia, hidup seorang mahasiswa bernama Raka. Setiap pagi, ia menyusuri gang sempit, melihat harga-harga kebutuhan pokok naik, sekolah-sekolah terbengkalai, dan warga yang kehilangan harapan. Kita ini hidup di negeri kaya. Tapi mengapa rasanya kita seperti tamu di rumah sendiri? Pak Ilham, kenapa negara seperti tak hadir? Rakyat makin susah. Bukankah tugas negara itu menjamin kesejahteraan rakyatnya? Pertanyaan yang baik. Mari saya ajak kamu menelusuri salah satu jawaban paling berani yang pernah ditawarkan sistem politik ekonomi sosialisme. Sosialisme lahir bukan dari ruang kosong, tapi dari jeritan para buruh, dari ketimpangan yang dihasilkan oleh revolusi industri. Saat itu, hanya segelintir pemilik modal yang menikmati hasil, sementara rakyat pekerja hidup dalam kemiskinan. Maka muncul gagasan, bagaimana jika alat-alat produksi dimiliki bersama? Bagaimana jika negara hadir sebagai pengatur utama demi kesejahteraan semua? 3 pemikir, 1 tujuan. Plato lebih dari 2000 tahun lalu sudah mengusulkan agar penguasa tidak punya harta pribadi agar tak korup. Thomas More bermimpi tentang masyarakat tanpa uang dalam bukunya Utopia. Dan Karl Marx dengan tajam menulis tentang pertentangan kelas dan perlunya sistem baru yang lebih adil, sosialisme. Dalam sistem ekonomi sosialis, negara memegang peran sentral. Ia menentukan apa yang harus diproduksi, untuk siapa, dan bagaimana. Semua sektor penting seperti listrik, air, pangan, pendidikan, dikelola oleh negara demi rakyat, bukan demi keuntungan. Tak ada lagi pasar bebas yang menguntungkan yang kuat dan menghancurkan yang lemah. Semua dikontrol demi kesetaraan. Ada kelebihan besar, pendidikan gratis, jaminan kesehatan, distribusi yang merata. Tapi sosialisme bukan tanpa celah. Kreativitas individu bisa terhambat, dan jika tak diawasi, negara bisa berubah menjadi diktator. Disinilah peran penting kesadaran politik dan etika, agar kekuasaan negara tidak melampaui keadilan sosial itu sendiri. Di akhir kuliah, Raka menatap keluar jendela. Ia kini sadar, bukan soal memilih kapitalisme atau sosialisme, tapi soal bagaimana negara benar-benar hadir, bukan hanya di atas kertas, tapi dalam kehidupan nyata rakyat. Negara yang kuat bukanlah yang membiarkan pasar bekerja sendiri, tapi yang berani turun tangan saat rakyat kesulitan. Sebab, ekonomi bukan hanya soal angka, tapi soal manusia, soal keadilan, dan soal harapan. Pesan moral, negara harus hadir aktif dalam membentuk sistem ekonomi yang berkeadilan. Sistem apapun yang digunakan, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya sebagian kecil yang kuat.